Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat-sahabat Amades Farm dimanapun berada. Saya doakan semoga hari ini penuh dengan kebahagiaan dan keberlimpahan hidup. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabat semua, kali ini kita akan melakukan treatment terhadap sunu yang sudah dipotong. Dan pada kesempatan ini sudah ada air berisi dengan cairan Liquinox, yaitu vitamin B1 untuk tanaman teman-teman ya, dan komposisi 1 sendok berbanding dengan 5 liter. Lalu kita masukkan sunu yang sudah dipotong ke dalam ember selama kurang lebih 30 menit sampai 2 jam agar sunu ini tidak terlalu stres dan juga berangsang tumbuh akar keluar lagi ya teman-teman ya. Perendaman ini sangat penting bagi sunu yang setelah dipotong karena dia akan melewati beberapa fase stres teman-teman ya. Jadi vitamin B Liquinox ini sangat berperan dalam penanaman sunu ke dalam tanah ataupun ke dalam planter bag sebelum dilakukan penanaman ya teman-teman ya. Teman-teman juga bisa membersihkan bagian bonggolna dan juga bisa dicampur juga Liquinox ini dengan fungisida agar bibit sunu ini tidak terkena jamur ketika penanaman dalam planter bag atau dalam tanah. Setelah sunu sudah kita rendam setengah jam sampai 2 jam, maka kita pindahkan sunu ke dalam planter bag. Kalau saya lebih menyukai ke dalam planter bag daripada langsung kita tanam ke lahan. Tapi kalau teman-teman mau langsung tanam ke lahan juga tidak apa-apa ya teman-teman ya, asalkan perlu diperhatikan ketika penanaman ke lahan tersedianya cahaya matahari kurang dari 50% itu harus terpenuhi, karena kalau lebih dari 50% sunu ini akan kekeringan teman-teman ya, dehidrasi. Memilih planter bag karena planter bag ini mobile ya teman-teman ya, apabila kita letakkan dalam yang panas maka kita bisa pindahkan ke sinar matahari yang redup, misalkan dalam greenhouse ataupun di antara pohon-pohon yang rindang ya teman-teman ya. Dan teman-teman juga harus memperhatikan media yang digunakan adalah tanah saja, atau misalkan teman-teman punya sekam bakar, tanah dengan sekam bakar teman-teman ya, jangan menggunakan sekam yang belum dibakar karena tidak steril. Dari hasil yang sudah kami praktekkan, kita menanam sunu dengan media cangkok masih dalam keadaan utuh ini berpotensi 2 kali lebih hidup daripada yang kita rontokkan, kita bersihkan. Sehingga apabila teman-teman punya media cangkok pohon kurma masih ada medianya, langsung direndam ditanam, itu justru malah pengalaman kami ini daya hidupnya lebih tinggi daripada yang media cangkok kita bersihkan sampai akarnya kelihatan bersih, malah istilahnya setengahnya dari yang media cangkoknya masih utuh ya teman-teman ya. Dengan menggunakan planter bag kita diuntungkan, karena planter bag ini misalkan kita lihat sununya sudah kita masukkan dalam planter bag kelihatan layu, maka kita bisa menyiramnya lagi dengan cairan Liquinox ya teman-teman ya. Jadi misalkan kita naruh bibit kurma sunu ke dalam planter bag yang sudah kita masukin tanah atau sama sekam bakar, kita kelihatan sununya kok dia sudah ripuh, istilahnya dehidrasi, kurang seger, maka kita bisa menyiramnya lagi dengan vitamin B1 Liquinox sehingga tanaman akan seger kembali. Apabila kelihatan layu lagi, kita siram lagi 1 gayung ya, seger lagi. Tentunya dengan takaran kita memakai 1 sendok makan atau kurang lebih 10 ml dengan 5 liter air yang bersih ya teman-teman ya, sehingga kita bisa memprediksi ini bibit ini sudah mulai layu ya, kita siram lagi. Tapi teman-teman jangan terlalu sering menyiram ya, karena media apabila terlalu basah maka akan mengundang jamur, sehingga kita pilih medianya ini agak kering ya teman-teman ya. Jadi udah terlalu kering banget baru kita siram, sehingga bibit sunu ini lebih survive ya teman-teman ya. Dan jangan lupa kita pangkas pelepah-pelepahnya ya teman-teman ya, karena pelepah-pelepah terlalu banyak ini tidak baik bagi sunu.
karena akan mempercepat penguapan. Jadi kalau kita memangkas pelepahnya kita potong yang bagian-bagian kira-kira yang tidak berguna ya teman-teman ya, ini akan membantu sunu ini untuk bertahan hidup, bahkan untuk melanjutkan kelangsungan hidup, karena pelepah-pelepah dipotong maka akan mengurangi penguapan dan juga akan merangsang tumbuhnya akar baru di dalam bonggol, sehingga fungsi memangkas pelepah ini sangat penting dalam menanam sunu dalam planter bag ataupun di dalam lahan. Dan tentunya kita bisa memangkas lebih dari 50% pelepah ya teman-teman ya. Selain itu juga jangan lupa kita masukkan bibit yang sudah kita masukkan planter bag, sudah kita pangkas ke dalam greenhouse ya teman-teman ya, asalkan cahaya mataharinya kurang dari 50%. Teman-teman juga bisa memasukkan bibit ini ke dalam samping rumah atau dikasih peneduh ataupun di antara pohon-pohon yang rindang, asalkan cahaya mataharinya kurang dari 50% teman-teman ya, sehingga bibit ini akan lebih survive ya teman-teman ya. Nah, seperti sunu ini juga kita letakkan di antara pohon kurma karena intensitas cahaya mataharinya redup di sini ya, kurang lebih 30-40%, sehingga tidak mudah menguap ya teman-teman ya. Nah teman-teman, ini adalah contoh dari sunu yang sudah survive, yang sudah hidup. Ini usianya 6 bulan dari pemotongan ya teman-teman ya. Ini tanahnya masih full tanah ya, cuma ini saya menanamnya di dalam pot teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya cara menanam sunu yang sudah dipotong ke dalam planter bag. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa terus bahagia ya teman-teman ya, hari ini, hari esok, dan hari selanjutnya. Terima kasih, semangat pagi, salam Ahmadiyah Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.